Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafsah Febriana, perwakilan dari kelompok 4 Geografi Ekonomi yang mana beranggotakan Lia Utami dan Muhammad Raihan. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aktivitas Ekonomi Primer, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan Sekunder dan Tersier, yang mana materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Lia Utami yang berjudul Jenis-jenis Aktivitas Ekonomi Primer dan Sekunder. Saya persilakan kepada Saudari Lia Utami. Jenis-jenis aktivitas ekonomi primer dan sekunder. Sektor primer atau primary sector merupakan sektor utama yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumber daya alam yang berasal dari tanah. Sektor primer menekankan proses produksi pada kegiatan menanam atau mengambil bahan dari tanah. Namun ada juga yang menganggap jika pengemasan serta pengolahan bahan mentah juga termasuk dalam sektor primer. Contoh produksi sektor primer ialah pertambangan, pertanian produksi minyak, perikanan, dan kehutanan. Sektor sekunder atau secondary sektor merupakan sektor produksi yang berkaitan dengan manufaktur. Secara garis besar, produksi sektor sekunder dibagi menjadi 3 kegiatan ekonomi, yaitu mengambil bahan mentah atau bahan baku dari industri primer dan kemudian mengolahnya menjadi barang konsumsi. Secara garis besar, produksi sektor sekunder dibagi menjadi 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu mengambil bahan mentah atau bahan baku dari industri primer dan kemudian mengolahnya menjadi barang konsumsi. Mengolah kembali barang yang sebelumnya telah diproduksi oleh sektor sekunder lainnya menjadi produk baru. Mengolah kembali barang modal bekas untuk memproduksi barang konsumen atau non-konsumen. Sektor sekunder dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sektor sekunder industri berat atau skala besar. Sektor sekunder industri ini membutuhkan investasi modal yang besar pada peralatannya, dan sektor sekunder industri ringan atau skala kecil. Sektor industri ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi primer. Kemajuan ekonomi ditandai oleh pergeseran struktur perekonomian nasional, yaitu semakin menurunnya pangsa pasar sektor primer dan semakin meningkatnya pangsa pasar sektor sekunder dan tersier, serta terjadinya gap antara pertumbuhan di sektor primer, sekunder, dan tersier. Langkah yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memacu pertumbuhan dari setiap sektor perekonomian adalah melalui meningkatkan investasi. Perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai totalitas realisasi investasi nasional di sektor primer, sekunder, dan tersier, serta memberikan rekomendasi kebijakan investasi bagi pemerintah yang dapat memacu terjadinya peningkatan nilai total realisasi investasi nasional di sektor primer, sekunder, dan tersier. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series atau kuartal dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari instansi terkait. Analisis dilakukan dengan metode Ordinary Least Square atau OLS dan regresi komponen utama. Persebaran aktivitas ekonomi primer. Sektor pertanian atau sektor primer merupakan sektor yang dominan dalam pembangunan ekonomi dari kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup dari sektor ini. Setiap negara yang sedang berkembang, struktur perekonomiannya lebih menitik beratkan pada sektor primer. Sektor primer sebagai penyumbang utama terhadap pendapatan nasional sekaligus sebagai penyerap terbesar dari tenaga kerja yang tersedia. Aktivitas pertanian. Usaha atau aktivitas pertanian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lahan pertanian dengan menggunakan faktor-faktor utama yang berupa alam, tenaga kerja, dan modal guna memperoleh hasil produksi. Usaha tani yang dilakukan oleh petani sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada kondisi alam maupun kondisi petani sendiri. Produktivitas pertanian adalah mempelajari masalah teknis dari usaha orang dalam produksi pertanian. Dalam konteks pertanian, produksi adalah produk yang didapat dari suatu wilayah selama periode tertentu.
Produksi pertanian yang optimal adalah seluruh produksi pertanian yang secara penuh menghasilkan hasil yang menguntungkan, ditinjau dari segi ekonomi. Produksi pertanian yang optimal adalah seluruh produksi pertanian yang secara penuh menghasilkan hasil yang menguntungkan ditinjau dari segi ekonomi. Produktivitas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama produktivitas lahan. Kemampuan lahan untuk menghasilkan produksi pertanian suatu lahan persatuan luas dan persatuan waktu. Hasil kotor pertanian padi. Yang kedua, produktivitas usaha tani. Jumlah produktivitas kotor dikurangi biaya tenaga kerja dan sarana produksi pertanian persatuan luas dan persatuan waktu, atau hasil bersih pertanian padi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem pertanian ada dua, yaitu faktor fisik dan faktor manusia. Faktor fisik terdiri dari komponen tanah, iklim, air, topografi. Faktor manusia terdiri dari tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi yang berlaku dalam masyarakat, dan kondisi politik setempat. Faktor fisik dan non-fisik tersebut merupakan masukan input dalam sistem pertanian yang sangat mempengaruhi petani untuk mengambil keputusan. Aspek fisik dan non-fisik yang mempengaruhi terhadap pertanian. Pertanian tanaman pangan mempunyai posisi strategis sebagai basis ketahanan pangan masyarakat. Hal ini karena pangan adalah kebutuhan pokok penduduk, sehingga rendahnya produksi pangan dalam negeri akan mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi wilayah. Faktor lingkungan mempunyai kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada faktor individu dalam pemanfaatan sumber daya. Faktor fisik meliputi jenis tanah, iklim, topografi, hidrologi, dan suhu lapang. Menentukan produktivitas dan berkelanjutan pertanian tanaman pangan dalam keharmonisan dengan lingkungannya membutuhkan ketepatan perilaku petani dalam manajemen sumber daya sesuai faktor fisik, non-fisik, dan interrelasinya. Dan faktor non-fisik karakteristik petani adalah pendidikan formal, pengalaman berusaha tani tanaman pangan, pemahaman tentang manajemen sumber daya pertanian, frekuensi akses informasi pertanian, jumlah tenaga kerja keluarga, dan luas lahan. Klasifikasi karakteristik dan persebaran sistem pertanian. Sistem pertanian atau cropping system merupakan pengelolaan komoditas tanaman untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu berupa bahan pangan, keuntungan finansial, kepuasan batin, atau gabungan dari ketiganya. Berdasarkan tingkat efisiensi teknologi dan tanaman yang diusahakan, sistem pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Klasifikasi dan jenis-jenis pertambangan, yang mana pertambangannya itu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kemudian Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Jenis-jenis barang tambang yang antara lain dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga timah, yang keempat emas, yang kelima tembaga, yang keenam intan, dan yang terakhir nikel. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas perikanan, peternakan, dan pertambangan dapat kita lihat. Faktor yang mempengaruhi pengembang subsektor perikanan tangkap di pesisir selatan Tulung Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor klaster, yang kedua faktor manfaat, yang ketiga faktor sumber daya manusia, yang keempat faktor sumber daya lokal, yang kelima faktor pemasaran, yang keenam faktor teknologi perikanan, yang ketujuh faktor proses produksi, yang ke-8 faktor modal, yang ke-9 faktor sarana prasarana, dan yang terakhir faktor pengolahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas peternakan yaitu yang pertama keterbatasan modal, yang kedua teknologi pengolahan pakan hijau, yang ketiga tingkat pendidikan rendah dan peternak belum profesional, yang keempat sistem pencatatan belum baik, dan yang terakhir pencurian ternak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas pertambangan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, perubahan dalam sistem perpajakan. Yang kedua, kebijakan dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang buruk. Yang keempat, harga endapan atau logam yang buruk. Dan yang terakhir, keadaan politik yang tidak stabil. Pengertian dan persebaran aktivitas industri, yang mana dapat kita ketahui bahwasanya istilah industri sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi atau menjadi barang yang lebih tinggi nilai kegunaannya. Definisi ini tidak seluruhnya betul, sebab pada dasarnya definisi di atas hanya merupakan bagian dari kegiatan industri atau sering disebut sebagai definisi industri dalam arti sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, industri dapat diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun persebaran lokasi industri menunjukkan pola tertentu atau regularitas. Aktivitas ekonomi seperti halnya industri akan cenderung berkumpul secara geografis atau beraglomerasi untuk akan mendapatkan keuntungan eksternalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayhan Rasidi menjelaskan sedikit materi tentang achievement, konsep ekonomi sekunder dan tersier. Sektor ekonomi sekunder. Sektor ekonomi ini terdiri atas 3 sektor, yaitu industri, sektor listrik, air dan gas, serta sektor konstruksi. Variabel pembiayaan sektor ekonomi sekunder merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Data pembiayaan sektor ekonomi sekunder bersumber dari statistik perbankan syariah, rasio keuangan pada Bank Umum Syariah. Kemudian ada sektor ekonomi tersier. Sektor ini terdiri atas 5 sektor yang meliputi sektor perdagangan, restoran, dan hotel, serta sektor pengangkutan, pergudangan, komunikasi, sektor jasa dunia usaha, sektor jasa sosial, dan sektor lain-lain. Variabel pembiayaan sektor ekonomi tersier merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Dalam pembiayaan sektor ekonomi tersier bersumber dari statistik perbankan syariah, rasio keuangan pada Bank Umum Syariah. Selanjutnya materi tentang kondisi ekonomi sekunder dan tersier. Pada sektor ekonomi primer dan sekunder yang menunjukkan hubungan positif terhadap NPHF, diharapkan perbankan syariah dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kapabilitas manajemen pembiayaan bermasalah yang efektif untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, mendeteksi dan memproteksi lebih dini terhadap pembiayaan non lancar, serta memiliki struktur alokasi pembiayaan yang efektif dan efisien, dan melakukan monitoring secara rutin terhadap para nasabah agar mempersempit celah dari penyimpangan penggunaan pembiayaan. Sehingga dari ketiga sektor tersier ini merupakan sektor yang paling baik bagi bank untuk menyalurkan dananya. Selain memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, pertumbuhan pembiayaan pada sektor ini juga berpengaruh negatif terhadap NPF, non-performing financing.